Pemisahan. Proses pemisahan digunakan untuk mendapatkan dua atau lebih produk yang lebih murni dari suatu campuran sebelumnya. Proses pemisahan dapat diterangkan sebagai proses perpindahan massa. Dapat diklasifikasikan menjadi proses pemisahan secara mekanis atau kimiawi. Pemisahan secara mekanis memungkinkan dilakukan kapanpun karena biaya operasinya lebih murah daripada pemisahan secara kimiawi. Pilihan jenis proses pemisahan dapat digunakan tergantung pada kondisi yang dihadapi. Ekstraksi. Ekstraksi adalah pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan. Ekstraksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekstraksi dengan pelarut, dan yang kedua, ekstraksi pelarut. Ekstraksi dengan pelarut adalah pemisahan antar bagian dari suatu bahan berdasarkan pada perbedaan sifat pelarut dari masing-masing bagian terhadap pelarut yang digunakan. Ekstraksi pelarut adalah metode pemisahan atau pengembalian zat larut dalam larutan, biasanya dalam air atau menggunakan pelarut lain, biasanya organik. Klasifikasi ekstraksi berdasarkan bentuk campuran atau wujud bahan. Yang pertama, ekstraksi padat ke cair. Zat yang diekstraksi terdapat dalam campuran yang berbentuk padatan. Banyak dilakukan dalam mengisolasi zat berkhasiat yang terkandung dalam bahan alam, seperti steroid, hormon, antibiotik, lipida pada biji-bijian. Yang kedua, ekstraksi cair ke cair. Zat yang diekstraksi terdapat dalam campuran yang berbentuk cair, sering disebut ekstraksi pelarut. Memisahkan ioid atau logam tertentu dalam air. Diagram alir proses ekstraksi. Yang pertama, grading. Kedua, reaction atau extraction. Yang ketiga, filtration. Selanjutnya, evaporation. Dan yang terakhir, biodiesel. Metode ekstraksi. Yang pertama, ekstraksi kontinu. Pelarut yang sama digunakan secara berulang-ulang sampai proses ekstraksi selesai. Digunakan alat shock lead atau Cray countercurrent. Kedua, ekstraksi bertahap. Setiap kali ekstraksi selalu digunakan pelarut yang baru sampai proses ekstraksi selesai. Digunakan corong pemisah. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil ekstraksi. 1. Ukuran bahan. Pengecilan ukuran bertujuan untuk memperluas permukaan bahan sehingga mempercepat penetrasi pelarut ke dalam bahan yang akan diekstrak dan mempercepat waktu ekstraksi. 2. Suhu ekstraksi. Ekstraksi akan lebih cepat dilakukan pada suhu tinggi, tetapi untuk beberapa komoditas dapat menimbulkan kerusakan. Ekstraksi baik dilakukan pada kisaran suhu 30–50 derajat Celcius. 3. Pelarut. Jenis pelarut yang digunakan merupakan faktor penting dalam ekstraksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pelarut. 1. Selektivitas. Pelarut hanya boleh melarutkan ekstrak yang diinginkan, bukan komponen-komponen lain dari bahan ekstraksi. 2. Kelarutan. Pelarut sedapat mungkin memiliki kemampuan melarutkan ekstrak yang besar, kebutuhan pelarut lebih sedikit. 3. Kemampuan untuk tidak saling bercampur. Pada ekstraksi cair-cair, pelarut tidak boleh atau hanya secara terbatas larut dalam bahan ekstraksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pelarut. Yang keempat, kerapatan. Terutama pada ekstraksi cair ke cair, terdapat mungkin terdapat perbedaan kerapatan yang besar antara pelarut dengan bahan ekstraksi. Yang kelima, reaktivitas. Pada umumnya, pelarut tidak boleh menyebabkan perubahan secara kimia pada komponen-komponen bahan ekstraksi. Yang keenam, titik didih. Karena diekstrak dan pelarut biasanya harus dipisahkan dengan cara penguapan atau destilasi atau rektifikasi, maka titik didih kedua bahan tersebut tidak boleh terlalu dekat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pelarut. Pelarut sedapat mungkin harus murah, tersedia dalam jumlah besar, tidak beracun, tidak terbakar, tidak eksplosif bila bercampur dengan udara, tidak korosif, tidak menyebabkan terbentuknya emulsi, memiliki viskositas yang rendah dan stabil secara termis. Hukum partisi
mengatakan jika solut dilarutkan sekaligus ke dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur, maka solut akan terdistribusi di antara kedua pelarut. Pada keadaan setimbang, perbandingan konsentrasi solut berharga tetap pada suhu tetap. Penggunaan ekstraksi di laboratorium dan industri. Di laboratorium, 1. Digunakan untuk mengambil zat-zat terlarut dalam air dengan menggunakan pelarut organik yang tidak bercampur dengan fase air, eter, kloroform, karbon tetraklorida, karbon disulfida, dan benzena. Digunakan untuk memekatkan suatu zat yang ada dalam air terlalu encer untuk dianalisis. Pertimbangan pemilihan pelarut untuk ekstraksi. 1. Kelarutannya adalah dalam fase air. Kedua, visositasnya cukup rendah dan mempunyai perbedaan rapatan yang cukup besar dari fase airnya. Untuk mencegah terbentuknya emulsi, tingkat toksisitas yang rendah dan tidak mudah terbakar. 4. Mempunyai harga KD yang besar untuk zat-zat terlarut, sedangkan untuk zat-zat pengotor yang tidak diingini KD-nya kecil. Mudah mengambil kembali zat terlarut dari pelarut tersebut untuk diproses analisa berikutnya. Perlu diperhatikan titik didih pelarut atau kemungkinan menggunakan pelarut campuran. Dan di dalam industri dapat kita lihat yaitu pembuatan ekstraksi keroton dalam pembuatan sari wortel instan, produksi kopi instan melalui ekstraksi dan minyak makan. Pelucutan atau stripping adalah pengambilan kembali zat terlarut yang telah diekstraksi dari fase organik untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. 1. Zat terlarut yang telah diekstrak dapat diukur absorbansinya menggunakan kolorimeter untuk mengetahui konsentrasinya. 2. Bila fase organik mudah menguap atau dietil eter, dapat ditambahkan sedikit air kemudian diuapkan di atas penangas air untuk mendapatkan zat terlarutnya. 3. Bila pelarut pengekstrak tidak mudah penguap, zat terlarut dipisahkan dari pelarut dengan cara kimia, yaitu dengan mencampur larutan asam atau reagensia lain dengan pengocokan.